Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul The Revel. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai dengan seorang wanita kaya yang seksi bernama Francesca yang menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa suaminya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia mencium putrinya sebelum pergi ke rumah sakit. Francesca mengunjungi rumah sakit dengan pengacaranya, Cesare, untuk melihat mayat suaminya. Kematian suaminya membawanya jatuh langsung dari surga ke neraka. Adegan berubah saat di pemakaman yang dihadiri oleh teman-teman suaminya yang justru mencoba mengambil celah dan percaya bahwa mereka memiliki kesempatan akan kondisi Francesca yang sudah menjadi seorang janda. Keesokan harinya, Cesare memberitahu Francesca bahwa perusahaan milik suaminya ternyata memiliki ratusan juta hutang karena defisit jangka panjang. Suaminya juga telah menghentikan asuransinya. Akibat hal ini, membuat Francesca harus bergelut dengan hutang perusahaan dan kompensasi atas kecelakaan mobil yang seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Namun, dalam upayanya untuk bisa mendapatkan uang, Francesca memutuskan untuk menelan harga dirinya dan bekerja sebagai seorang pegawai di butik mewah, tempat dia biasanya membeli pakaiannya. Dia pun langsung dibully dan digoda segera setelah dia mulai bekerja, dan karena hal ini, dia pun memutuskan untuk berhenti. Francesca pun mulai menjual kapal pesiar milik suaminya, barang mewah lainnya, dan bahkan pakaiannya sendiri yang sangat mahal. Teman-teman Francesca, Carla dan Serena, datang dan menawarkan bantuan. Salah satunya adalah merencanakan sebuah lelang barang pribadi untuk sisa barang yang Francesca miliki. Hari pelelangan telah tiba. Carla dan Serena melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengundang banyak orang ke pelelangan. Francesca yang mengenakan gaun hitam menarik perhatian salah satu wanita. Wanita itu pun menawar gaun Francesca dan tanpa berpikir dua kali, Francesca menyerahkan gaun itu padanya. Setelah itu, Francesca mulai berkencan dengan orang-orang kaya. Yang pertama adalah pemimpin partai politik. Dia sudah berkeluarga, tapi jika Francesca setuju untuk menjadi selingkuhannya, dia akan membayar 1.000 lira sebulan sebagai biaya hidup Francesca. Namun, dia pun menolak. Pria kedua membuat kesan pertama yang kuat pada Francesca dengan memberinya kalung berlian yang sangat mahal. Tapi, setelah pria itu pergi untuk menelpon, Francesca mendapati dirinya merinding ketika dia secara tidak sengaja melihat gigi palsu pria itu di balik fotonya. Dan pada keesokan harinya saat di rumah Carla, dia pun memberitahu Carla dan Serena tentang hal ini dan mereka semua menertawakannya. Ketika Carla pergi, Francesca menyadari bahwa mantel bulunya ada di lemari Carla. Francesca sangat marah ketika Serena mengungkapkan bahwa Carla telah mencurinya dari pelelangan. Akibat hal ini, pada malam harinya, Francesca diam-diam menelpon suami Carla untuk datang ke rumahnya. Dia merayunya dan mereka pun bertukar keringat. Francesca sengaja menjebaknya dan mengancam untuk mengungkapkan perselingkuhan ini kepada Carla jika dia tidak membawakan mantel kepunyaannya. Keesokan harinya, suami Carla pun membawakan mantel miliknya itu dan Francesca lalu bergegas pergi ke toko dengan cepat untuk menjual mantelnya di sana dengan harga yang sangat tinggi. Dia menggunakan uangnya untuk melunasi biaya sewa rumah dan membeli mobil bekas. Keesokan harinya, Carla mengunjungi Francesca dan meminta mantel tersebut. Francesca mengakui bahwa dia menjual mantel tersebut dan menggunakan uangnya untuk membayar beberapa tagihan. Carla pun marah dan dia akhirnya memberitahu Francesca tentang informasi suaminya. Dia mengungkapkan bahwa suami Francesca telah berselingkuh selama bertahun-tahun dan telah bersama selingkuhannya pada malam kecelakaan itu. Mendengar hal ini, Francesca pun pergi untuk bertemu dengan selingkuhan suaminya. Wanita itu mengakui perselingkuhannya dengan suami Francesca. Dan setelah mendengar hal ini, Francesca pergi dengan penuh amarah. Dan pada saat Francesca kembali ke rumah, dia menghancurkan semua foto dirinya dan suaminya, serta melempar cincin kawinnya ke dalam kloset. Keesokan harinya, dia menginstruksikan pengacaranya untuk mengatur sebuah event lotre yang akan mengundang 20 miliarder. Peserta dalam kampanye ini harus terlebih dahulu membayar 100 juta lira dengan deposit 10 juta lira yang tidak dapat dikembalikan meskipun mereka tidak menang.
Pemenangnya akan mencicipi tubuhnya dan dia akan memberikan kenikmatan selama 4 tahun. Francesca pun dibawa ke sebuah pesta yang dihadiri para miliarder oleh pengacaranya. Dia didekati oleh salah satu miliarder yang menginformasikan keikutsertaannya. Suatu hari, salah satu miliarder ingin melihat tubuh Francesca sebelum berpartisipasi, dan setelah Francesca menunjukkannya, dia pun kemudian ikut berpartisipasi. Miliarder-miliarder lainnya juga meminta Francesca untuk mencoba gaun pengantinnya. Dia ingin Francesca memakai gaun itu di hari kemenangannya. Dia tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat bagaimana menakjubkannya Francesca dalam gaun itu. Ibu mertua Francesca kemudian mencari tahu tentang kampanye itu. Wanita kaya yang suci itu memperingatinya agar tidak menjual dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Namun Francesca menganggapnya cukup konyol. Hal ini karena ibu mertuanya justru tidak melakukan apa-apa saat dirinya kepayahan mencoba melunasi tagihan hutang suaminya dan bahkan hampir kehilangan rumah beserta putrinya. Adegan selanjutnya adalah ketika Serena menemui Francesca. Dia memberitahunya bahwa suaminya berpartisipasi dalam kampanyenya. Francesca mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak menyadari hal ini. Serena tidak mempercayainya dan memilih mengakhiri persahabatan mereka. Francesca kemudian bergegas menemui suami Serena dan memintanya untuk mundur dari kampanye. Namun, dia menolak dan mengatakan padanya bahwa semua pria yang ikut serta dalam kampanyenya adalah teman suaminya. Tidak hanya itu, ia juga bertemu dengan selingkuhan mendiang suaminya di salah satu pesta, dan dia mengungkapkan bahwa dia juga akan ikut berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Francesca pun menemui pengacaranya untuk membatalkan kampanyenya, tetapi pengacara tersebut mengklaim bahwa dia tidak dapat melakukannya karena uang sudah masuk dan disetorkan ke rekening Francesca. Di sini, sang pengacara justru mengambil kesempatan dan memutuskan untuk mengatakan cintanya pada Francesca. Ketika mereka akan berciuman, tiba-tiba saja ada seorang wanita muncul dan membuat Francesca pergi. Suatu hari ketika Francesca sedang mengendarai mobilnya, ia tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Antonio. Ia membawanya ke rumahnya dan merawat lukanya. Francesca mengklaim bahwa dia tidak yakin bagaimana mengobati wajahnya. Antonio menjawab bahwa Francesca bisa duduk di wajahnya. Dan di saat pria itu berpura-pura pingsan, Francesca menyadari ini adalah sebuah trik. Namun dia pun akhirnya duduk di wajahnya. Antonio berbeda dari semua pria. Francesca tahu dia mencerahkan Francesca yang kesepian dengan selera humornya, kejujuran, dan energi. Mereka dengan cepat jatuh cinta satu sama lain dan melampiaskannya di tempat tidur. Sampai pada akhirnya, Francesca pun sadar bahwa Antonio mendekatinya dengan motif tersembunyi. Antonio pun akhirnya jujur dan mengatakan bahwa dirinya merencanakan segalanya, mulai dari kecelakaan mobil hingga hubungan mereka. Jumlah uang yang besar yang telah dikumpulkan oleh Francesca adalah motivasinya untuk mendekatinya. Setelah menemukan kebenaran yang pahit ini, Francesca pun akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Adegan pun berlanjut saat para polisi dengan cepat menutup kampanye pelelangan Francesca tersebut. Hal ini terjadi saat seorang anonim memberitahu polisi bahwa ada 20 faktur pengiriman uang masing-masing sebesar 10 juta lira yang sudah masuk ke rekening Francesca. Dan pada saat diinterogasi, Francesca berusaha untuk tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa dia dan putrinya memiliki banyak hutang akibat kematian suaminya. Jadi teman-teman suaminya mencoba untuk membantunya. Semua orang memberikan sumbangan sebesar 10 juta lira. Menyadari bahwa pernyataannya tampak masuk akal, polisi pun akhirnya menutup kasus ini. Dan para miliarder pun mau tidak mau akhirnya sepakat untuk menyerahkan 100 juta lira untuk Francesca sebagai bentuk rasa terima kasih karena dia telah melindungi nama mereka dari polisi. Dan dengan hal ini, Francesca pun akhirnya mendapatkan uang tanpa harus menjual dirinya. Francesca dan putrinya kemudian meninggalkan kota. Dan di sini akhirnya ketahuan bahwa Francesca adalah anonim yang melaporkan kampanye tersebut pada polisi. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.